1 Samuel 8 ayat yang pertama. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel pada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Oke, shalom, God bless ya. Baik, hari ini kita lanjutkan episode yang kemarin. Bagaimana permintaan kita seperti permintaan bangsa Israel yang hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Di mana kemarin kita di pembicaraan yang terakhir bahwa Tuhan memberi kesempatan bahwa apabila kita datang kepada Tuhan, kita sujud di altar Tuhan. Yang artinya kita kembali kepada tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Altar itu berbicara tentang panggilan kita. Berbicara tempat di mana kita ditempatkan Tuhan. Tanpa itu, saudara nggak bisa kembali. Sesuai dengan rencana Allah semula, saudara akan berputar-putar kembali pada karakter yang lama. Sisa-sisa 7 bangsa Kanaan yang tidak dihabiskan, akhirnya terjadi sampai hari ini kepada bangsa Israel. Anehnya, firman Tuhan itu seperti itu.
Anehnya, nubuat Tuhan itu seperti itu. Hebatnya, firman Tuhan seperti itu. Luar biasanya, perkataan Tuhan itu seperti itu. Sampai hari ini, 7 bangsa Kanaan tetap mengganggu bangsa Israel. Esau melahirkan 12 raja-raja sampai hari ini. Demikian juga Ismail. Semua kesalahan anak-anak Tuhan itu ada yang abadi. Lebih baik anak yang dibunuh, yang dikandung oleh Batseba karena perzinahan. Karena masalah selesai. Lebih baik pekerjaan saudara, pelayanan saudara yang salah itu diruntuhkan, dibunuh Tuhan dulu. Setelah itu Tuhan akan bangunkan kembali. Tuhan akan bangunkan kembali. Tuhan akan tuntun dalam waktu tidak terlalu lama. Tuhan akan bangunkan kembali. Daud dalam waktu yang tidak terlalu lama kembali duduk sebagai raja tanpa mengangkat pedang. Salomo tidak dikurangi apapun kehidupannya ketika kembali karena menyesal sudah membangun rumah-rumah berhala. Karena Salomo punya dewa berhala, punya dewa Baal dan Asitoret menjadi dominan. Lalu seenaknya sewenang-wenang membangun rumah berhala dari istri-istrinya. Berapa banyak teman-teman anak-anak Tuhan ketika sudah jaya, sudah diberkati, sudah diangkat Tuhan, melakukan segala itu seenaknya, belanja seenaknya, beli barang seenaknya, tidak memikirkan segala sesuatu, apalagi tanya Tuhan. Semua digunakan, dipuas-puaskan nafsu serakahnya. Lalu mulai flexing tampil, punya mobil mewah supaya dihargai, supaya diakui bisnisnya, punya rumah mewah supaya diakui keluarga, supaya dihormati oleh saudara. Semua supaya dia nomor 1, bukan Yesus. Alkitab berkata, dia harus makin besar, aku makin kecil. Sehingga makin hari, makin cinta Tuhan, kitanya makin kecil, pekerjaan Tuhan makin besar. Orang melihat, kitanya enggak banyak tingkah, tapi orang tahu kita itu hamba Tuhan. Orang tahu kita selalu ke gereja, orang tahu kita melayani di gereja. Sehingga ketika orang tahu, orang lihat gak usah tanya. Mereka tahu Tuhan kita, kebenaran yang kita ikuti di gereja, yang diajarkan di gereja, itu yang membangun hidup kita. Saudara-saudara kita mengakui. Tanpa perlu kita pamer, tanpa perlu punya hati supaya diakui. Itulah dosa Mesir yang masih dibawa. Dosa tersembunyi, karakter yang buruk, yang busuk, merampas milik orang, mencuri, tidak memberikan haknya orang lain, tidak mengembalikan haknya Tuhan, pelanggaran janji, pelecehan, merendahkan, termasuk terhadap Tuhan. Itulah orang Israel di mana menolak pemerintahan Allah sebagai raja. Oleh karena mereka sudah hidup di tanah perjanjian, oleh karena mereka sudah berhasil, oleh karena mereka sudah hidup enak yang lama, mereka menjadi seperti orang lain, gak mau dibentuk lagi sama Tuhan. Kita dibentuk di padang gurun, kita dibentuk ketika dibangunkan Tuhan, kita dibentuk ketika menduduki tanah perjanjian, lalu Tuhan ingin membentuk lagi ketika kita sudah berhasil. Untuk menghadapi 7 bangsa tanah Kanaan. Karakter-karakter tersembunyi, dosa-dosa tersembunyi, karakter yang busuk, perkara-perkara yang belum selesai. Mungkin suami istri, mungkin dengan keluarga, mungkin cara mendapat uang, mungkin dengan pelayanan, mungkin berantem, sering berantem orang lain dan sebagainya. Karakter licik, semuanya ada. Tuhan yang tahu yang mana yang masih ada, yang masih kuat bekerja, yang akan menghancurkan saudara. Sehingga Tuhan berkata, sejak dari Mesir, aku tahu mereka selalu inginkan itu. Hati-hati saudaraku. Semua diawali dengan permintaan. Akhirnya kita menolak Tuhan. Kita menolak pemerintahan firman,
Kita berjalan dengan kehendak kita sendiri, pemikiran sendiri. Akhirnya kita ingin menjadi sama dengan orang dunia. Jadi kalau orang kaya harus punya mobil mewah. Kalau berhutang itu enggak apa-apa. Bayar hutang seenaknya enggak apa-apa. Lihat orang susah ketika dihutangi enggak masalah. Semuanya yang penting akunya nomor satu. I am the best. I am the hero. I am something. Ini yang terjadi saudaraku. Sejak kita hakim-hakim sampai raja-raja, itu perjalanan orang Israel yang udah jadi kekuatannya. Udah punya kemampuan, udah hidup dalam berkat Tuhan. Udah menerima janji Allah bangsa yang terpilih. Saudara hidup sudah diberkati. Sudah diberikan kekuatan, kemampuan yang luar biasa. Saudara tetap hidup saudara di atas. Tetapi Tuhan menolak saudara. Bahkan perjalanan saudara bisa sama sampai seperti Saul. Saudara percaya ketika tua Tuhan menolak saudara. Saudara cari Tuhan pun tidak bisa. Bahkan saudara mencari Tuhan dengan cara yang salah. Akhirnya saudara mati bunuh diri. Mau mati pun susah. Membuat saudara harus dibunuh orang di luar anak Tuhan. Saudara mau beresin urusan perusahaan saudara yang sudah terlilit utang. Saudara juga nggak bisa. Sampai pakai tangan orang lain membunuh perusahaan saudara. Dan saudara masuk neraka. Itu Saul. Oleh karena ingin masa depan meninggalkan Yesus, menjual Yesus. Yudas menyesal sudah terlambat. Saul dan Yudas Tuhan tidak mau menemui mereka. Tidak diberikan kasih karunia pertobatan. Yudas menyesal uangnya dikembalikan. Tapi balik mati bunuh diri. Karena ketika Yesus ngomong, Yudas dirasuki iblis. Hati-hati lihat karakter saudara. Apakah di dalamnya ada iblis yang mengendalikan saudara? Ketika itu terjadi, bisa kemungkinan saudara mengalami seperti Yudas. Pada suatu saat saudara menyesal, saudara ingin kembali. Tuhan tidak ingin saudara kembali. Tanda kutip, quote and quote. Tuhan sudah mengampuni, tetapi jangan lupa ada kisah Yudas. Ketika saudara jual Yesus. Saudara menjual pelayanan untuk mendapatkan harta. Membuat Yesus disalibkan, membuat pelayanan disalibkan. Oleh karena harta, itu esensi Yudas. Jadi ketika saudara karena harta, saudara gereja jatuh, pelayanan jatuh. Hamba Tuhan jatuh karena harta. Di mana saudara jual itu pelayanan. Saudara buat susah itu pelayanan. Ingat, saudara untuk kembali sama Tuhan, Tuhan tidak beri kesempatan. Yudas mati gantung diri, itu pun jatuh, masuk pedang, ususnya terburai keluar. Searching Hakaldama. Supaya jadi contoh buat orang lain. Saudara, satu sisi Tuhan itu maha kasih, satu sisi Tuhan itu Allah yang tegas. Allah yang kuat di dalam penghukumannya. Yang tidak pernah meluputkan setiap manusia dari kesalahannya. Itulah ketika terjadi Allah berbicara kepada Musa. Musa ingin lihat wajah Tuhan. Tuhan bilang kamu tidak bisa, orang manusia lihat wajahku mati. Tapi gini aja, kamu sembunyi di balik batu. Tanganku nanti menutupi kamu. Tangan kananku, telapak tanganku menutupi kamu. Lalu kamu akan melihat belakangku. Lalu perhatikan suara itu. Di mana suara itu berbicara. Allah maha pengasih dan penyayang, panjang sabar. Tapi tidak meluputkan setiap orang dari kesalahan dan penghukuman. Kalau itu tidak berarti saudara meragukan ayat-ayat yang lain. Jangan pernah jual Yesus. Nah saudara, kita masuk lebih dalam. Setelah episode yang lalu kita bicara, tolong ditayangkan ayatnya. Sorry, ayat yang terakhir yang kemarin aja. Tuhan berfirman kepada Samuel. Saudara dengarkan episode yang sebelumnya ya.
Dengarkanlah perkataan bangsa ini dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Seakan-akan perjalanan saudara itu diteguhkan Tuhan. Semakin kaya, semakin nampil, semakin seronok, semakin tapi dalam hal yang buruk. Saudara tidak menjadi contoh saksi teladan bagi Kristus. Saudara semakin jahat. Kitab Hakim-Hakim katakan. Permasalahannya, Tuhan terus berikan Saul kemenangan. Saul 40 tahun memerintah tidak pernah kalah. Musa, Yosua tidak pernah kalah. Yosua kalah di Ai gara-gara ceroboh. Tapi habis itu Ai ditaklukkan sama Yosua. Daud tidak pernah kalah. Abraham tidak pernah kalah. Orang yang disertai Tuhan, orang yang menerima janji Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, itu tidak bisa dikalahkan. Tetapi yang bisa mengalahkan dirinya sendiri kepada Tuhan. Ketika dia kalahkan Tuhan, sesungguhnya dia mengalahkan dirinya sendiri. Karena penyertaan Tuhan, pemerintahan Tuhan sudah undur daripada Saul. Di mana akhirnya ketika Saul mencari Tuhan, Yudas mencari Tuhan, Tuhan tidak mau menerimanya. Mereka mati dengan tragis bunuh diri. Yudas terburai ususnya keluar. Sehingga ayat ini mengatakan bahwa, hei Samuel, dengarkan permintaan mereka. Tolong ditayangkan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam hal yang dikatakan mereka kepadamu. Dengar baik-baik teman-teman. Bagaimana cara menerima firman, kita harus punya perasaan Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu. Dan selalu ku jawab panggilanmu. Ini firman Tuhan yang dinyanyikan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Itu ditulis Daud. Ketika saudara mendengar firman, mendapat berkat, saudara melayani Tuhan tanpa mengerti perasaan Tuhan, tanpa mengerti detak jantung Tuhan, saudara akan tersesat. Buktinya satu ayat ini dan banyak ayat yang lain. Tolong ditayangkan ayatnya. Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu Samuel, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Perhatikan baik-baik. Perkataan ini diucapkan Tuhan bukan kepada bangsa Israel. Tuhan titipkan perasaannya kepada hamba-hambanya yang mengerti perasaan dia. Jadilah anak Tuhan yang mengerti perasaan Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang enggak berkenan di hatinya. Rasul Paulus tulis, satu hal yang aku ingini, menjadi satu dengan penderitaan dia dan dibangkitkan bersama-sama dia. Daud dalam kesalahannya, Daud menyadari dia harus mengerti perasaan Tuhan. Salomo dalam kegemilangan dia sebagai seorang diberkati Tuhan. Salomo tidak mengerti perasaan Tuhan sehingga menyakiti hati Tuhan. Ketika saudara-saudara diberkati Tuhan, saudara berkemenangan dalam pekerjaan, pelayanan, ekonomi, keuangan, keluarga, apapun itu. Saudara jangan anggap hal itu menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan yang buat. Tapi ketika saudara minta sesuatu, ingat, lihat wajahnya. Ingat kasihnya,
Ingat perbuatannya, ingat didikannya, ingat pemerintahan firman-Nya. Boleh enggak itu? Serakah enggak saya? Menyusahkan orang lain enggak? Ketika sesuatu yang enggak saya beli itu membuat susah keluarga enggak? Membuat susah orang lain enggak? Apa ada orang lain lebih membutuhkan yang lagi susah? Sementara kamu pakai cincin berlian, sementara orang lain tuh makan aja susah. Sementara kamu beli mobil mahal, sementara gereja lagi terpuruk, dan kamu tinggalkan itu. Mengerti detak jantungmu, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu. Gak mungkin saudara bisa intim sama Tuhan ketika saudara gak tahu perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan itu adalah yang dirasakan orang-orang sekitar saudara. Ketika istri menjerit, ketika suami menjerit, ketika anak menjerit, ketika jemaat menjerit, ketika pastormu menjerit, Tuhan akan letakkan beban itu kepada orang-orang yang punya perasaan. Jadi ketika kamu lakukan segala sesuatu, kamu koreksi, kamu renungkan, lihat, apakah aku punya beban itu? 1 Korintus 13 ayat 1-3, tanpa kasih, walaupun dirimu memberi dirimu untuk dibakar, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya buat kamu. Kurang keraskah firman Tuhan ini mendidik kita? Tapi oleh karena ketegaran hatimu, kamu minta pemerintahan sendiri. Oleh karena apapun yang kamu putuskan, kamu ingin menyenangkan diri. Aku sudah bosan, udah enak dengan gereja ini. Udah enak dengan pastor ini. Udah enak dengan segala sesuatu yang harus diatur begini. Aku mau hidup mandiri. Struktur kerajaan Allah ilahi itu diporak-porandakan kita sendiri. Saya itu mengalami banyak hal, saudaraku. Yang paling jauh saya mau buang istri saya. Tapi ketika saya kembali kepada Tuhan, sujud di altarnya, kembali mengerti detak jantungmu. Maaf saudaraku. Kisah Salomo terjadi, dipeluk, dibangunkan kembali. Udah enak Tuhan. Dan Tuhan bangun kembali kehidupan saya. Saya boleh saksikan ini. Belajar lagi mengenal Tuhan. Belajar mengerti perasaan Tuhan. Kalau kita teruskan, Tuhan kasih. Berapa banyak hamba Tuhan bercerai menikah kembali. Berapa banyak anak-anak Tuhan bercerai menikah lagi. Hidup mereka baik kok. Tapi kehancuran itu ada dalam kehidupan mereka. Apakah mendengar suara Tuhan? Pemerintahan firman Tuhan mana nih yang bisa dipakai itu? Jangan salah gunakan kasih Tuhan. Jangan berselimutkan kebenaran. Jangan ambil pengampunan sebagai alas untuk kamu masuk surga. Sehingga kamu bisa berbuat dosa tanpa penghakiman Allah. Kalau itu terjadi, Allah tidak pernah menuliskan adanya lautan api dan belerang yang disediakan bagi para pemberontak. Termasuk orang kikir, penyembah berhala, baca kitab Wahyu, Perjanjian Baru.
ketika engkau sewenang-wenang dengan kehendakmu. Apapun alasanmu. Itulah namanya proses pembentukan karakter yang keempat. Ketika kita berperang dengan 7 bangsa Kanaan, seenaknya sendiri akibatnya iman kita akan liar. Gak mau menaklukkan diri lagi di bawah pemerintahan Kristus yang diurapi. Karena Allah berbicara di ayat ini, sesungguhnya aku yang ditolak menjadi raja untuk mereka. Mereka udah enek. Tapi memakai perbuatan Samuel, memakai kelemahan manusia untuk diperhadapkan pembenaran diri. Lalu melakukan segala sesuatunya. Proses pembenaran terjadi. Sehingga perbuatannya gak pernah memikirkan akibatnya terhadap orang lain. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Halo. Ketika perasaan Tuhan pergi dari kita. Ketika kita meminta sesuatu yang Tuhan gak bisa cegah. Dan kamu tegar. Kamu melawan perintah Tuhan. Sesungguhnya kamu sedang menyingkirkan pemerintahan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Tidak ada lagi firman Allah yang menutupi kamu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Gak ada lagi. Gak ada lagi kerup yang menutupi 10 perintah Allah. Roh Tuhan sudah undur dari Saul. Yudas dirasuki iblis karena menolak pemerintahan Allah yang diawali dengan menambahkan yang bukan dari Tuhan, lalu menjadi seperti orang dunia. Keinginannya makin menjadi-jadi karena Saul tidak pernah kalah. Tapi bangsa Israel terseret-seret berdarah-darah karena raja-raja mereka. Ketika diperintah Musa, diperintah Yosua, ketika hakim-hakim ada, bangsa Israel selalu menang atas permasalahannya. Tapi ketika pemerintahan Allah undur dari bangsa Israel, Tuhan memberikan keinginan hati kita yang salah. Oleh karena kita udah nek nih dengan proses pembentukan Tuhan pada sesi keempat ini. Di situ perkara yang kita minta, mau ingin kaya, ingin berhasil, ingin apapun, Tuhan beri. Tetapi ingat, hal itu akan membawa saudara berdarah-darah. Nanti ayat selanjutnya, itu bagaimana permintaan bangsa Israel itu merampasi semua milik kepunyaan mereka. Bukan kepada Allah, tapi kepada namanya raja. Sehingga mereka, hak mereka dikuasai, didominasi oleh raja. Sehingga kehidupan saudara didominasi oleh keinginan saudara yang jadi. Tetapi di dalamnya saudara, di dalam saudara, dengan apa yang Tuhan berikan, saudara di sini, iblis, 7 bangsa Kanaan, itu akan terus ketika saudara lemah sedikit aja, dia akan menguasai saudara. Jadi saudara setiap hari bertempur sendiri, setiap hari berperang sendiri, dan Tuhan tidak ada di sana. Saudara harus ngurus masalah sendiri. Setiap kekurangan, kesalahan, kelemahan, kekalahan, masalah apapun, saudara berdoa, Tuhan tidak jawab.
Itu nanti ada di ayat selanjutnya. Dan aku tidak akan menjawab doa mereka. Tuhan sudah mengundurkan diri. Pemerintahan kerajaan surgawi sudah undur dalam kehidupan kita. Sehingga iblis dengan 7 pemerintahannya, 7 orang kuatnya menguasai hidup kita. Oleh karena permintaan kita, yaitu segala sesuatu yang kita miliki, yang hebat, yang luar biasa, yang kita minta, yang Tuhan beri. Amin saudaraku. Kenali Tuhanmu. Jangan kenali perbuatannya. Kenali aturan dia. Lalu engkau mengenal kasih karunia, pengampunan dia. Grace, kasihnya. Oleh karena kamu mematuhi aturan dia, tapi kamu gagal. Aku datang untuk orang berdosa, bukan orang benar. Tabib untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Tuhan akan datang kepada orang yang merasa sakit, merasa kurang, merasa terzolimi, hati yang patah. Tuhan dekat dengan orang yang hatinya patah. Mazmur tulis itu. Tuhan ada di hati orang-orang kurang, orang-orang susah dalam segala hal. Susah hati karena keluarga, susah hati karena pekerjaan, susah hati karena pelayanan, susah hati karena suami istri, susah hati karena tersakiti. Lebih baik kita disakiti daripada kita menyakiti. Lebih baik kita dirampas daripada kita merampas. Lebih baik kita dimiliki daripada kita memiliki. Daripada kita tidak dimiliki Kristus. Daripada kita tidak dimiliki kerajaan Allah lagi. Daripada kita memiliki kerajaan kuasa kegelapan. Oleh karena dunia yang sudah milik kita. Saya akan tutup dengan ayat bahwa Tuhan berkata seperti ini. Kumpulkanlah hartamu di surga. Jangan kumpulkan hartamu di dunia. Karena ulat dan belatung akan memakannya. Ulat dan belatung itu tumbuh dari daging yang busuk. Sehingga perbuatanmu jahat. Itu semakin lama semakin jahat dan itu busuk yang akhirnya membunuh kehidupanmu, perusahaanmu, kenakan semua yang kamu lakukan semakin lama semakin jahat itu akan membunuh kehidupanmu yang kamu miliki, yang kamu banggakan, yang notabene Tuhan yang beri, tapi Tuhan tidak menyertainya. Hati-hati dengan permintaan. Oleh karena permintaanmu itu karena keserakahanmu. Bukan karena luka batin. Oleh karena kearogananmu, kesombonganmu. Oleh karena kamu sudah merasa mampu. Sudah merasa hebat. Sudah merasa kaya. Sudah merasa tidak membutuhkan satu dan lain hal. Terhadap siapa aja. Termasuk terhadap pelayanan, terhadap gereja, terhadap pastor. Kamu bisa berdiri di kakimu sendiri. Alkitab mencatat, hati-hati ketika kamu merasa kuat. Di situ kamu akan jatuh. Karena Tuhan sudah meninggalkan kamu. Mari saudaraku, hari ini kita belajar. Sungguh kerendahan hati. Itu akan melahirkan hati yang siap, hati yang rindu, hati yang rela. Dipimpin oleh Roh Allah. Karena Alkitab mencatat anak-anak Allah ialah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Memberi diri kepada Allah. Tidak banyak meminta, tapi banyak memberi. Hidup dibatasi, tapi diberi kebahagiaan yang lebih. Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, aku sediakan buat kamu yang mengasihi aku. Itulah firman Tuhan. Sehingga sesungguhnya kita meminta, kita harus berpikir selaras dengan firman, lalu kita mulai meraba perasaan Tuhan. Atau kita mulai merenung, apakah aku menolak perintah Tuhan? Apakah hatiku kekeh dengan permintaan ini? Aku menolak sesuatu dari Tuhan? Atau aku minta sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, yang Tuhan tidak mau? Karena Tuhan bisa beri, tapi kita kehilangan Tuhan.
Dan kehilangan Tuhan itu sesuatu yang buruk pasti terjadi. Karena roh jahat, roh-roh yang penguasa dunia akan menguasai saudara dan membunuh kehidupan saudara. Sampai saudara mati di atas pedang. Pedang bicara firman yang saudara beri, yang saudara punya. Tapi firman itu yang akan membunuh saudara. Episode selanjutnya kita akan gali lebih dalam. Karena Tuhan berfirman, kita akan dirampasi. Sehingga kekayaan saudara akan merampasi kebahagiaan saudara yang saudara miliki. Ada yang terjadi seperti Molok. Karena dewa Molok yang bekerja. Molok, anakmu yang sulung akan diambil. Diambil menjadi rusak, murtad. Diambil menjadi bodoh. Diambil menjadi pokoknya segala sesuatu yang buruk. Yang menyakiti, mendukakan kau sampai kau putus asa. Iblis menguasai kehidupannya. Salah satu 7 orang kuat itu adalah dewa Molok. Dewa Molok adalah bangsa Israel itu mempersembahkan anak sulungnya sebagai korban. Dewa Molok disembah oleh suku bangsa Kanaan. Sehingga mereka harus mempersembahkan anak sulungnya. Dan sebagainya. Amin saudaraku. Sekali lagi hati-hati dengan permintaan. Jangan kekeh. Lalu menolak perintah Tuhan. Terus segala yang kita dapatkan dari Tuhan itu menjadi pemerintahan di atas kita. Di mana kompromi terhadap dunia itu kita lakukan. Segala sesuatu sudah dikamiri dengan pikiran-pikiran dunia, cara-cara dunia. Sehingga kita menjadi serupa dengan dunia. Kehidupan kita, pribadi kita, pola kita memperlakukan segala sesuatu persis orang-orang dunia. Karena seringkali cara dunia bertolak belakang dengan firman Allah. Sehingga kehidupan yang saudara akan hadapi sampai akhir hidup saudara, saudara akan binasa. Dan saudara tidak akan dapat bertemu Tuhan. Karena Tuhan menolak menjawab doa saudara. Amin saudaraku. Biarlah pembicaraan firman hari ini, perenungan firman hari ini menjadi bahan renungan kita, koreksi buat kita. Sekali lagi kita harus kembali seperti Daud, seperti Salomo. Merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Dan terlebih penting berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Izinkan Tuhan meruntuhkan itu. Sehingga Daud harus kehilangan kerajaannya. Tapi Daud tanpa pedang kembali duduk sebagai raja di kerajaannya semula. Tuhan akan bangunkan. Bahkan Salomo, anak Daud, menjadi raja yang lebih hebat dari Daud. Anak cucu orang benar tidak pernah minta-minta roti. Diberkatilah anak cucu orang benar. Dia akan memberi pinjaman dan tidak meminjam. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai beserta berkas-berkasnya. Ingat, anak cucu kita di tangan kita. Hari ini kita belajar tentang permintaan kita. Setelah kita hakim-hakim kita belajar. Setelah kita hidup dalam berkat Tuhan. Setelah kita punya kemampuan. Setelah kita punya kekuatan. Setelah kita punya kekuasaan. Setelah kita punya kekayaan. Yang membuat hawa nafsu daging kita memberontak menjadi busuk. Karena kita tidak mau menyangkal diri. Dan memikul salib. Ikut perintah Tuhan. Sehingga layak menjadi pengikut Kristus. Dan menjadi muridnya Yesus. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.